Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqatun wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka shadaqatun wa basaruka lirrajuli radi'il basari laka shadaqatun wa imatatukal hajara wasyauka wal adma 'anit tariqi laka shadaqatun wa ibrabuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqatun. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Kamu menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat jalan adalah sedekah bagimu. Dan penglihatanmu untuk menolong orang yang tidak jelas penglihatannya adalah sedekah bagimu. Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan adalah sedekah bagimu. Dan kamu menuangkan air atau memberikan airmu dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, apakah menyingkirkan bangkai kucing atau tikus yang ada di jalan karena baunya sangat menyengat dan mengganggu termasuk berbuat sedekah, Ustaz? Ya, jelas itu. Ya, sedekah itu. Samping baunya menyengat, itu sebetulnya kan bisa menyebar penyakit itu. Bangkai-bangkai busuk di jalan itu sebenarnya kan penyakit nanti. Ya, termasuk sedekah. Mula kalau membunuh tikus yang besar malah jangan dibuang di jalan. Umumnya kan dibuang di jalan biar dipelindesi mobil, lama-lama nanti kan habis ya. Tikusnya habis tapi penyakitnya, nah, bangkai-bangkai itu mengundang penyakit itu. Ya, termasuk sedekah itu. Apalagi halaman 3 paling bawah. An Salman al-Farisi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza laqiya akhahu fa akhadha bi yadihi tahatat anhu madunubuhuma kama tatahatu al-waraqu minasy-syajaratil yabisati fi yaumi rihin asifin wa illa ghufira lahuma walau kanat dunubuhuma misla zabadil bahri. Rawahu Tabrani fil Kabir. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Islam itu apabila bertemu dengan saudaranya lalu memegang tangan atau berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya berguguran sebagaimana daun-daun pohon berguguran dari pohonnya yang kering pada waktu ditimpa angin yang kencang, atau diampuni dosa-dosa keduanya meskipun dosa-dosa keduanya itu seperti buih di laut. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Berdasarkan hadis tersebut, apakah saat berjabat tangan kita boleh sambil berdoa dalam hati, Ustaz? berdoa dalam hati gimana? Ya, saat berjabat tangan apa boleh berdoa aja dalam hati? Kenapa kok dalam hati mbok doa tenanan? Berdoa boleh saja. Doanya apa? Ya? Doa kan bebas sewaktu-waktu saat boleh. Ya. Kenapa harus berdoa dalam hati? Wong doa terang-terangan saja baik. Ya, berdoa dalam hati wong batin ya. Doa. Apalagi boleh, prinsipnya doa itu boleh aja. Mohon maaf barangkali ini berkaitan dengan hadis yang di atasnya, saya ya. An Anas bin Malikin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimaini iltaqaya fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi illa kana haqqan 'alallahi an yahdura du'aahuma wa la yufarriqu baina aydihima hatta yaghfira lahuma. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah dua orang Islam bertemu lalu salah seorang memegang tangan kawannya atau berjabat tangan
kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka dan tidaklah melepaskan tangan mereka berdua sehingga Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ya boleh, berdoa kan boleh kan. Berjabat tangan, berdoa, karena orang yang berjabat tangan itu maksudnya menyambung silaturahim. Jadi jabat tangan yang betul tulus dari hatinya, ikhlas dari hatinya, ya tak? Itulah antara Nabi kita mengatakan sesama muslim itu afsu salam bainakum, tebarkan keselamatan di antara kamu. Ya. Maka kalau orang diputus persaudaraannya, itu pun suruh menyambung. Nah, kalau mau berjabat tangan sama-sama ikhlas di dalam hatinya, berarti keduanya sama-sama ingin menyambung persaudaraan itu. Ya. Sedang menyambung persaudaraan, ya, itu sangat ditekankan di dalam Islam. Kalau ada orang berselisih, ya, yang mendamaikan saja, mendamaikan dua orang muslim yang berselisih, kata Nabi, lebih afdol daripada pahala sholat, puasa, zakat, lebih afdol mendamaikan saudaranya yang berselisih sama muslim. Sebab persaudaraan sama muslim itu jangan sampai rusak. Rusaknya persaudaraan sama muslim yang tidak bisa disambung, itu kata Nabi itu mencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur apa? Agama. Artinya kalau orang muslim sama orang muslim berselisih kok tidak bisa didamaikan, berarti aturan agama sudah tidak dipakai. Dengan kata lain, hidupnya sudah tidak memakai aturan agama. Ya, hawa nafsu yang memimpin dirinya. Orang muslim sama muslim itu saudara. Justru yang menyambung, yang mengulurkan tangan, kalau misalnya Jawa, yang mengulurkan lebih dahulu atau yang mengucap salam lebih dahulu, itu yang lebih baik. Nah, semuanya tentu kepengen yang lebih baik. Maka semuanya kalau dua orang berjabat tangan berarti ikhlas dalam hatinya, sama-sama kepengen menyambung silaturahim, tidak kepengen memutus, ya, pengen nyambung itu. Maka saat itulah sangat dicintai Allah, doanya dikabulkan. Itu jabat tangan tenan loh, ya, bukan zakat jabat tangan arep tinju itu. Arep tinju kan jadi boleh jabat tangan dulu toh. Tapi satu sama lain ingin membunuh saudaranya, ingin bunuh lawannya. Saiki salaman sik, lah itu jotosan. Ya, saya kepengin mateni kamu, dia juga pengen mateni lawannya. Nah, itu bukan jabat tangan namanya. Jabat tangan jadi tambang kedamaian, jaga keselamatan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Apalagi halaman 5 hadis yang di bawah. An Atha ibni Abi Muslimin Abdullahil Khurasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhabil ghillu wa tahadau tahabu wa tadhabis sahna'u. Rawi Malik fil Muwatta. Dari Atha bin Abu Muslim Abdullah Al-Khurasani, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabat tanganlah kalian, niscaya hilanglah dendam dan kedengkian, dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai, dan hilanglah kebencian dan permusuhan. Hadis riwayat Malik. Dengan orang yang pernah menyakiti hati dengan kata-katanya sampai susah untuk dilupakan, walau sering berjabat tangan, kok hati saya belum bisa los, atau masih ada sesuatu yang mengganjal di hati. Bagaimana caranya agar hati saya bisa betul-betul bersih dan plong, Ustaz? itu tergantung kamu. Ya, kok tekon saya. Ya. Jadi orang Islam itu tidak boleh gimbol kedengkian, kebencian, dendam. Maka doanya saja, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai hidayah sudah masuk di hati kita itu bisa terkencong keluar lagi. Ya.
Maka doanya ke sama muslim, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati itu ghil. Ya, ghil itu apa? Perasaan tidak enak, perasaan benci, perasaan dendam, perasaan ganjel yang tidak enak pada saudaranya sesama mukmin. Maka sudah jabat tangan harus lepas semua, hilang. Maka dikatakan oleh Rasulullah, dua orang yang berjabat tangan dosa-dosanya berguguran. Tapi kalau masih gembol dengki, nah dosanya tidak berguguran itu. Dosanya berguguran. Karena apa? Rasa dendam hilang, rasa benci hilang, dosanya berguguran seperti daun kering yang kena apa? Kena angin kencang, resik gitu loh. Ya, kalau jabat tangan masih gembol dengki itu, jadi jabat tangan itu hanya lelamisan. Ya. Padahal jabat tangan itu menunjukkan ya perpaduan hati yang erat, yang baik. Dendam-dendam, kesumat hilang, dengki-dengki hilang, iri hati hilang semua. Ini saudara kita sama muslim, terapat persaudaraan yang dipadukan dengan iman. Harusnya begitu. Maka sampai ada doa, jangan sampai ada ghil dalam hati saya sesama orang mukmin. Ya, jadi kalau masih ada ghil, salaman aja itu artinya kotor, itu penyakit, harus dihilangkan itu. Yang bisa ngilangi ya dirinya sendiri. Ya, salaman, apalagi salamannya sambil ngucap assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah kok masih ganjel itu gimana? Ya, padahal saling menyebarkan salam. Ya, apalagi tentang jabat tangan yang sering saya alami kalau pas ngaji di cabang, saat qiraah ibu-ibu yang datang di shaf putri mengajak berjabat tangan sedang saya sedang ikut qiraah. Apakah salamnya harus saya jawab sedangkan saya sedang melafadzkan ayat-ayat Al-Quran? Biasanya salamnya saya jawab kalau saya sudah selesai membaca sampai akhir ayat. Mohon tausiahnya Ustaz. Ya apa-apa, kalian pengaturannya itu salam kemarin udah. Kamu datang di majelis mengucap salam. Ya toh? Yang pertama tidak lebih berhak daripada yang terakhir. Ini yang datang pertama bukan yang lebih berhak. Artinya yang aja mengucap salam itu yang datang pertama aja, yang akhir tidak, bukan begitu, sama. Siapa datang di masjid, assalamualaikum, ya dijawab assalamualaikum. Ada orang ucap salam dijawab, kayak gitu kan. Perkara nanti sedang membaca Quran ya nanti sudah podo dijawab gitu kan. Baca Quran kan ya ada wakofnya kan. Ya boleh, tidak apa-apa. Apalagi halaman 7 hadis kedua dari bawah. An Ma'qil bin Yasarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Rawahu Tabrani fil Kabir. Dari Ma'qil bin Yasar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditikam seseorang di antara kalian di kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadits Tabrani dalam Al-Kabir. Batasan umur berapakah kita boleh berjabat tangan dengan wanita? Karena terkadang saya sering dijabati oleh ibu-ibu yang lebih tua dari saya. Secara spontan saya jabat tangannya, lalu saya sadar itu dilarang. Tapi gimana lagi, sudah terlanjur. Itu saya lakukan secara spontan. Mungkin ibu-ibu itu ingin berkenalan atau memberi selamat atau ikut berbelasungkawa kepada saya ketika berjabat tangan. Mohon tausiahnya Ustaz. Ya sudah terlanjur ya sudah, yang belum besok diulangi. Sudah tahu kamu mestinya jabat tangan itu tidak dilarang. Hanya Rasulullah mengatakan ditusuk jarum besi di kepalanya itu masih lebih ringan
dibanding hukuman orang yang bersalaman laki perempuan yang tidak halal. Ya dah? Kebacut dijain ora gelem ya ora apa-apa. Turuti aja, nanti cuma ditusuk jarum besi ada di kepalanya. Masih lebih ringan itu. Ya dah? Banyak enggak orang Islam yang masih mau berjabat tangan dengan perempuan. Nah, itu. Ini tidak melarang mereka loh. Ini hadis Nabi menerangkan begini. Yang menerangkan begini ini Rasulullah, ditikam seorang di antara kalian di kepalanya dengan jarum besi adalah lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya, tak halal. Untuk wanita yang tidak halal itu hukumannya ternyata ditikam jarum besi itu masih lebih baik. Ditikam di kepalanya. Itu jangan nanti saudara mengatakan menurut MTA untuk salaman. MTA tidak mengajarkan apa-apa. Ini yang mengatakan ini siapa? Rasulullah, bukan saya. Ya. Maka orang Islam itu kalau mengamalkan Islam dengan betul, kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman, ya, orang mengamalkan Islam dengan betul itu seperti orang asing. Lah umumnya jabat tangan itu biasa, apalagi sekarang. Sekarang tidak hanya jabat tangan, kadang-kadang jabat pipi, ya enggak? Kalau kamu lihat itu perempuan sama laki-laki ada salaman itu ijek ambung-ambungan bareng di muka umum, di sorot TV bareng. Nah itu kan pergaulan untuk mempererat persaudaraan. Ya. Nah dibaca hadis ini tidak mau dengar. Andai kata dengar itu seolah-olah itu ajaran MTA kaya ngono kuwi, dadi merenggangkan hubungan famili, saudara, kerabat. Ini hadis Nabi bukan. Sebelum kita ada ini sudah ada hadis ini. Sebelum MTA lahir, sebelum dunia Indonesia ini lahir, hadis ini sudah ada. Ya. Nah, tinggal kamu pakai atau tidak terserah aja. Maka kita ngaji Islam itu ambilkan dari sumbernya. Mau ya terserah, tidak mau ya terserah. Allah tidak pernah butuh kepada kita semua. Ya. Tapi Allah menurunkan aturan untuk manusia itu demi keselamatan manusia itu sendiri. Ya. Itu pun tidak memaksa Allah. Allah dengan mengatakan faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur, yang mau iman jadi orang iman ya silahkan, mau kafir ya boleh, beri kebebasan kita itu. Nah ini hadis Nabi yang bunyinya seperti itu tadi diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Kabir juz 20 halaman 212 nomor 486. Hadisnya situ. Kalau saudara tidak ngaji ora bakal ketemu hadis ini. Yang ngaji di MTA itu banyak ya, ketahui ternyata amalan-amalan kita yang biasa kita lakukan seolah-olah tidak apa-apa, malah dianggapnya itu seolah-olah suatu kebaikan, ternyata membawa dosa. Ya. Nah, kalau tidak mau ngaji kan tidak mengerti. Larangan Allah itu selalu dikerjakan saja karena tidak tahu. Ya. Nah besok kalau ditanya Allah, apa bisa menjawab? Karena tidak tahu ya Rasul, ya Allah, apa begitu? Ya. Allah nanti tanya berapa tahun kamu saya berhidup di dunia? Kok sampai tidak tahu hidupmu untuk apa? Ya. Sedang Allah memerintahkan diturunkan Al-Quran itu lihat dabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Al-Quran diturunkan supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Kalau kamu mengaku sebagai orang Islam, kitab sucimu kamu mengaku Quran, dipelajari tiap-tiap ayatnya. Kalau kamu mengakui Nabi Muhammad utusan Allah pada kita semua, Nabi kita memerintahkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Wajib mencari ilmu itu bagi setiap muslim. Ilmu yang mana?
Ya, yang diwajibkan ilmu apa? Ilmu din yang bisa membedakan, memisahkan yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal, yang baik dengan yang buruk, yaitu Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau selama hidup kita ngaji dengan betul, ketemu, ya, ketemu, mengerti larangan-larangan ini, tahu. Al-Quran juga memerintahkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan melakukan suatu ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Kalau kita melihat ayat itu berarti ibadah dan ilmu lebih dulu mana? Ilmu, lo ngaji dulu. Lah ngaji tahu ilmunya baru menjalankan ibadah. Sebab kalau kamu beribadah tanpa ilmu fahuwa raddun, ditolak. Jangan mengharapkan pahala, ditolak, tidak diterima. Nah, bareng ngaji itu kan baru terasa toh, wah ternyata amalan-amalan saya selama ini bertahun-tahun tidak pernah saya tahu dasarnya. Dasarnya hanya taklid pada mbah-mbahin dhisik. Mbah. Nah, bareng kembali pada Quran dan Sunnah ternyata menyimpang. Walaupun dikatakan begitu, malah kadang-kala diungkapkan Quran dan Sunnah itu malah dituduh itu agama baru. Ya lagi cah saiki kuwi. Mbah-mbah dhisik ya ngono ra apa-apa, barang saiki ra entuk salaman ra entuk. Sing ra entuk iki sapa? Salamono ra apa-apa. Ya. Ibu, bapak-bapak, ngajian iki lagi perempuan, nanti pulang salaman-salaman boleh apa tidak? Silahkan mau salaman. Hanya Nabi mengatakan hukumannya lebih berat daripada sirai ditancap oleh jarum besi. Kalau berani ya silahkan. Lah ulang besok sapa sing ngerti, tidak? Kan ada kan, wong nerangke hari besok, saya yakin wonge dhewe kuwi ya ora ngerti kok, kan gitu ta? Yang menerangkan itu sendiri belum tahu. Tapi kalau belum tahu, kalau orang muslim kalau diterangkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, wajib diimani walaupun belum tahu, karena hal itu memang tidak mungkin kita akan tahu selama di dunia ini. Maka dari itu hal-hal yang gaib oleh Allah, orang iman itu diperintahkan mengimani saja, jangan tak ingin tahu buktinya sekarang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada adanya yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia ini, tapi dikabarkan oleh Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak dikabarkan dalam Al-Quran, jangan kamu percaya. Padahal yang kabar Al-Quran malah tidak percaya, yang kabar katanya malah dipercaya, gitu kan? Itu yang menyerahkan jimat-jimat buahnya itu kan percaya dengan ini, katanya jimat ini bisa begini, ada ndak dasarnya dari Quran? Ada kiai brojol, gampang brojol ke wong arep nglahirke. Nah, ada ini nanti mendatangkan rezeki. Keterangan itu dari mana? Nah, itu kan. Maka kalau itu kekuatan gaib harus ada dasarnya. Kalau Allah Rasulullah tidak menjelaskan, jangan percaya. Nah, orang Jawa ini kebacut, mendarah daging, wiwit cilik wis diwedani tetekan, memedi, gendruwo, wedon, gundung pringis gitu. Padahal urung tahu ngerti dan tidak jelas pengambilannya dari mana. Dan gundung pringis memang ada. Ya. Ada yang gelundung karo meringis-meringis, ya kuwi gundung pringis. Nah itu sudah mendarah daging. Malah kemarin ada dari SAR kita yang nulungi orang tenggelam, ya. Kemudian kabarnya sampai kepada saya, tenggelam di sungai itu Jumapolo ya dia. Kemarin jam 1 malam atau jam 12 malam ada orang tulung, malah do melayu, dikira itu memedi, gitu. Nah, makanya setelah paginya ternyata ada keluarganya yang hilang, ya. Akhirnya dicari, Sarenta ikut mencari, akhirnya ketemu mati tangsa.
Ya, jadi tulung-tulung tadi malam ini maksudnya njaluk tulung kok malah do melayu. Dikira masa memedi sah tulung-tulung. Nah itulah karena kepercayaan sudah mendarah daging begitu. Ya dah, udah anak tulung bengi-bengi harusnya kan kok neng pinggir kali ada wong tulung-tulung mestinya keluar, ada apa itu? Mestinya kan gitu, malah melayu. Nah itulah karena kepercayaan yang salah. Ada omah angker barang, omah gue nek sing tunggu, gitu barang toh. Terus celuk ke tim pemburu hantu. Dilalah pemburu hantunya ya ustad kabeh. Tuh kecekel ya. Hantunya dimasukkan ke botol, terus disegel kenceng ya. Kemarin berapa bulan yang lalu datang dari Jakarta membawa botol katanya isinya hantu ya, diwadahi kantong kain hitam itu. Nah, diserahkan saya di sini katanya isinya hantu, ndak berani buka. Tak buka di sini ini. Buka tak tumplak tuh hantunya keluyuran kemana-mana. Bohongi kayak nggak percaya ya. Kalau ada hantu betul, wong ustadz yang menangkap itu aja tampaknya kan berat sekali. Wong gulut gantingan berarti hantunya kan roso banget. Lah kok masukkan botol ora polah coba. Andai kata roso polah lah botolnya pecah wis melayu nih hantune. Lah kok meneng wae itu. Nah, itu akal nggak bisa masuk. Agama Islam itu agama yang masuk akal. Kecuali yang gaib jangan diakal-akal. Kalau yang gaib kita hanya mengimani neraka, surga, Allah, ya malaikat, yakin itu ada. Karena disebut dalam Quran. Ya, itu ada. Jangan kepengin tahu sekarang. Ini wong ngomong pusing don rangke untuk kehidupan besok, kehidupan akhirat, yang ngomong sendiri itu ya belum pernah tahu. Kan gitu lah. Ya memang tidak mungkin akan tahu kalau kamu masih hidup di dunia ini. Gak mungkin kamu alam kubur aja kamu tidak mungkin tahu. Naik kuburan kamu tahu. Alam kubur kamu tidak mungkin tahu. Ya. Karena itu lah taunya alam kubur besok kalau kamu masuk kubur lalu tahu alam kubur itu seperti ini tuh. Ya. Apalagi halaman 6 yang terakhir atau yang paling bawah. Qalat Aisyatu wala wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu ghaira annahu yubayyi'uhunna bil kalami. Rawi Muslim. Telah berkata Aisyah, tidak, demi Allah, tidak pernah sekalipun tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan wanita. Tetapi beliau membayat mereka para wanita hanya dengan perkataan. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah membayat wanita itu juga dengan mengangkat tangan, Ustaz? Iya tadi nggak mengangkat tangan dia. Tadi terangkan Rasulullah kalau membayat laki-laki umumnya dengan jabat tangan. Tetapi kalau laki-laki, kalau perempuan yang dibayat Rasulullah hanya dengan apa tadi? Perkataan, dengan ucapan gitu loh. Nggak nyangkut tangan. Ya, hanya dengan perkataan. Ya, misalnya bersumpah demi Allah ya, tidak Tuhan kecuali Allah dan saya mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Tidak usah jabat tangan. Ya. Cukup dengan ucapan. Nah, gitulah. Tapi kalau laki-laki jabat tangan. Ketika Rasulullah membaiat sahabat-sahabatnya di bawah pohon ketika mau akan mencari, karena beritanya Utsman waktu itu ditahan orang-orang kafir Quraisy, nah sudah mereka berbaiat di bawah pohon ya, akan membebaskan Utsman bin Affan apapun yang terjadi resikonya. Ketika perang Badar Nabi juga membaiat tentara-tentara karena maunya itu merampas dagangan yang dibawa oleh kafilah-kafilah kafir sebagai ganti tebusan yang merampas harta kayanya di negerinya. Tapi ternyata yang dihadapi musuh yang bersenjata lengkap, jumlahnya besar. Nah itu mereka berbaiat kepada Nabi. Kalau wanita-wanita cukup dengan ucapannya saja. Apalagi? Kembali ke halaman 2 Ustaz, hadis yang di tengah.
Di dalam periwayatannya disebutkan hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 228 nomor 2022 dan ia berkata ini hadis hasan gharib. Mohon penjelasan yang dimaksud ini hadis hasan gharib, Ustaz. Jadi hadis itu derajatnya hasan. Hasan itu apa? Baik. Ya, sedang keriwayatannya gharib. Hanya melalui satu jalan, diriwayatkan oleh satu jalan, tidak ada yang lain. Tetapi hadisnya hasan, baik, gitu ya. Apalagi setelah saya kenal MTA dan mengamalkan hasil pengajiannya, temanku yang dulunya ketika bertemu dengan aku berlonjak-lonjak, berseri-seri, sekarang kalau bertemu wajahnya seperti batu kuburan, serem dan benci kepadaku. Kandani ragu gue ya. Ya gitu itu. Terus bagaimana sikap saya kalau bertemu dengan dia? Apakah saya ikut merengut atau serem, atau dengan wajah berseri-seri? Karena kalau mau bertemu di dalam hati sudah ada rasa deg-degan. Ini tadi sudah diterangkan dalam hadis ini yang kita pelajari tadi. Tabassumuka ya li akhika li akhika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada wajah berseri kepada saudaramu itu sedekah. Ya. Lah orang yang merengut dengan orang yang senyum itu enak mana? Nah senyum, kamu ketemu saudara senyum itu enak. Tapi yang ketemu merengut itu di samping gitu memerlukan urat-urat untuk berkerut ini, gitu. Hatinya ini rasa dongkol tidak suka. Lah wong ora penak kok mbok tak, ya mbok iloni piye? Ilih aja yang enak cara Islam itu ya ketemu saudara. Kalau dia membenci kamu, memutus kamu, Nabi merintahkan sil mengkotak, sambungan orang yang memutus kamu. Apalagi dulu teman akrab, ya dah. Kalau ketemu saya seperti tekoni wae, Mas, kowe dhisik karo aku nek ketemu guyang-guyu kalau saya yo merengut ya neng apa toh? Lah gitu, tekoni sing apik gitu loh. Tekoni sing apik. Salahku apa gitu ya. Aku saya ngomong, aku ndak ngaji nang MTA padahal gitu dah. Lah ngaji NMTI salah apa gitu kan? Tuduhno salah. Salahnya apa? Kamu tunjukkan kalau salah tolong dibetulkan. Nah itu kan? Nah, itu tidak umum ngaji di MTA. Anggere kabeh do melu ngaji nanti dadi umum. Gitu. Maka supaya umumno ikutan jak ngaji semua nanti kan umum. Ya dah? Nah, tidak umum, pengamalannya pun tidak umum, gitu lah. Lah memang orang mengerti dan tidak mengerti mesti tidak sama. Ya terangkan gitu. Kalau mau wong teman akrab dulu, sekarang tahu-tahu begitu ya diajak ngomong kan baik saja. Ada apa kamu, gitu? Gitu. Nah, mau kamu ikut seperti umumnya orang gini lah. Oh setelah saya ngaji itu baru tahu di dalam Al-Quran itu dirangkan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Coba dibaca ayatnya itu. Kalau kamu beragama itu hanya mengikuti umumnya orang di muka bumi ini ya, umumnya begitu ya, tidak berdasarkan tuntunan yang diwariskan oleh Rasulullah, hanya mengikuti umumnya orang, kata Allah, kamu akan tersesat dari jalannya yang lurus tadi. Dari jalan yang lurus. Karena umumnya mereka itu di dalam amalan-amalan agamanya hanya berdasarkan dzon, kira-kira, tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Dasarnya hanya kalau begini ini kira-kira baik, kalau begini kira-kira baik, hanya kira-kira. Walinhum ilayah rusun, dan kebanyakan mereka itu berbuat dosa dalam beragama ini. Dosanya di mana? Karena tidak mengikuti tuntunan Quran, Sunnah yang menjadi sumbernya ajaran agama Islam itu.
umumnya orang tidak mengikuti sumbernya agama Islam. Kalau kamu mengikuti Islam dari sumbernya, mesti tidak umum. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kamu menjadi orang asing. Orang asing itu orang yang tidak sama dengan yang lain, tidak umum tadi, aneh gitu loh, nyeleneh, gitu. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, perhatikan itu. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena apa? Terus? Yang mereka ikuti itu hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya, buat kebohongan kan? Yang bukan dari Allah dikatakan dari Allah, yang haram dikatakan halal, yang halal malah dikatakan haram. Nah, coba ada notnya di situ dibaca. Seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah, menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Nah, ya tak? Kalau orang kok menganggap Allah punya anak, dasarnya apa? Ya, dasarnya hanya dzon, kira-kira. Wong umumnya orang itu punya anak, lah itu Allah disamakan Allah punya anak. Kamu tersesat kalau kamu mengikuti, mengakui Allah punya anak, kamu tersesat jalan. Kalau jalan yang lurus itu, Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Ya, ya enggak? Orang-orang kafir menganggap bahwa malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Jadi mereka menganggap malaikat itu perempuan dan itu anak-anaknya Allah. Dan malaikat anaknya Allah itu terus ibune malaikat siapa? Nah itu semuanya berdasar angan-angan. Terus menghalalkan yang haram. Ada yang menerangkan saren itu haram. Saren itu tahu nggak saren? Ngerti tak saren? Saren itu apa? Mungkin cara kene saren, mungkin cara Bali sana apa? Cara Bali sana apa? Arus. Marus. Nah, cara Banyuwangi apa? Pak Arbang itu ya. Dideh. Nah, dideh itu saren. Ya ta? Walaupun nganggo dalil, saren itu asalnya darah. Tapi dalam Quran yang diharamkan itu darah yang mengalir. Saren itu tidak mengalir, maka sudah tidak haram. Lah itu namanya menghalalkan yang mengharamkan yang halal. Itu sebenarnya haram diputarbalikkan karena sudah tidak mengalir jadi halal. Pemenang mlebu cangkemmu. Wes ora mengalirnya ndi wes. Ya. Nah, halal. Padahal yang dimaksud damam masfuhan, darah yang mengalir itu darah yang keluar ketika disembelih. Kita menyembelih sapi, kita menyembelih kambing, dibelah. Wih, darahnya mengalir. Dan darah yang mengalir itu yang haram. Maka supaya tidak haram diadai panci. Gitu. Terus nanti digoreng, terus tadi tidak mengalir, tadi halal. Itu namanya menghalalkan yang haram. Nah, kalau kamu beragama mengikuti itu, sesat dari jalan Allah. Atau yang halal malah diharamkan. Mereka mengharamkan, menghalalkan, mengharamkan wasilah
ham dan sebagainya itu. Jadi unta kalau sudah membuntingi, unta betina berapa ekor itu sudah tidak boleh megawe, tidak boleh dilepas, tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Atau kambing ya itu dah. Itu yang ya itu sebetulnya unta atau kambing sudah membuntingi, kambing betina atau unta berapapun tetap halal. Ora kok wis buntingi akeh terus jadi haram. Nya tugasnya wanita, tugasnya unta laki-laki membuntingi unta betina, ya. Itu sudah tugasnya. Nah, kalau dia tidak melaksanakan tugas, tidak ada unta-unta yang bunting, akhirnya tidak ada tambahan unta, tambahan sapi, tambahan kambing, lah akhirnya manusia kekurangan daging kan gitu dah. Maka dihalalkan oleh Allah. Nah, terus dibuat karena sudah ini seolah-olah ada berjasa, terus diharamkan. Nah, itu kalau kamu cara beragama mengikuti itu udah tersesat dari jalan Allah. Maka supaya tidak tersesat jalan Allah, ikuti Quran. Yang dikatakan oleh Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran, meninggalkan jalan Al-Quran. Mesti kamu tersesat dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Kamu difasiatkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Quran supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan kata lain, kalau kamu ingin menjadi yang bertakwa, orang bertakwa jalannya mengikuti Quran. Kalau kepingin menjadi orang yang bertakwa kok malah menyimpang dari Quran, tidak mungkin bisa menjadi orang bertakwa. Ya, jalan setan yang kamu tempuh. Ya, maka cara beragama ikuti ada Islam dari sumbernya. Jangan Islam hanya katanya enggak. Katanya begini, katanya siapa? Nah, Islam itu harus kata Allah, kata Rasulullah lah, begitu harusnya. Apalagi berkenaan dengan brosur yang terbit hari ini, sebagai seorang pemulung, saya sering menolak untuk diajak berjabat tangan dengan teman yang bukan pemulung karena tangan saya kotor. Apakah dengan demikian saya termasuk orang yang menyepelekan kebaikan, Ustaz? napa pemulungi tangannya kotor terus ta? Ya, seorang pemulung diajak jabat tangan dengan orang yang bukan pemulung tidak mau karena tangannya kotor. Ya, nek wis dadi pemulung wis mulih wis arep mangan arep salat tangannya apa ya ora bisa to. Nah, ketika tadi memulung masih bekerja aktif dalam pemulung, ya toh, kalau saya ada jabat tangan temannya, maaf tangan saya kotor, gitu. Itu bisa tangannya kotor bisa jabat tangan dengan gini boleh kok, dengan ininya, ya, karena tahu ini kotor, ini weh, lah itu maksudnya untuk menyambung silaturahim, ya, dan jadi pemulung jangan merasa rendah, enggak. Pemulung itu pekerjaan yang mulia karena halal. Pekerjaan yang mulia itu pekerjaan yang halal. Kalau pemaling itu tidak halal, ya, masih lebih mulia pemulung daripada pemaling, ya. Ya. Apalagi pemahaman saya tentang mahram adalah wanita yang dilarang untuk dinikahi. Jadi tidak ada kaitannya dengan berjabat tangan atau bersentuhan. Maka selama ini saya juga belum pernah berjabat tangan dengan mertua saya yang perempuan. Mohon tausiahnya, Ustaz. Ya, kamu pahami, wanita yang tidak boleh dinikahi itu termasuk mahram. Dan mahram
Ya, maka kalau itu mahram, ya, misalnya adik, kakak, bule dari bapak atau dari ibu, ya, bude dari bapak atau dari ibu, atau mertua, itu wanita-wanita yang disebut mahram. Ya, tidak boleh kamu nikahi. Maka kalau tidak boleh menikahi bukan berarti tidak boleh jabat tangan. Kalau dengan wanita-wanita yang disebut tadi mau jabat tangan boleh. Dan memang kamu dengan ibu mertuamu tidak pernah berjabat tangan, memang kamu menantu yang angkuh. Ya, angkuh. Ya. Memang itu tidak ada kait-kaitannya. Itu tidak boleh dibully. Jabat tangan berjalan sendiri. Tetapi siapa wanita yang boleh berjabat tangan dengan laki-laki? Siapa? Tadi yang ada hubungan mahram. Mahram karena nasab, bukan mahram karena pernikahan. Karena pernikahan itu misalnya saya punya istri saya punya adik perempuan, itu mahram juga. Tapi nggak boleh saya berjabat tangan dengan adik saya yang perempuan, adik ipar saya, itu nggak boleh. Walaupun itu dinikahi juga tidak boleh. Nah, kecuali kalau istri saya sudah saya cerai atau meninggal, pokoknya saya mau menikah dengan adik perempuan tadi boleh. Itu mahram karena ada hubungan dengan pernikahan tadi. Mengumpulkan dua wanita bersaudara haram hukumnya. Ya. Jadi kalau dengan jabat tangan dengan mertua itu boleh. Malah aja anaknya mantu teko bato-bato disambut ibu mertuanya seneng, arjak salaman malah melayu. Malah dirangkul, diambungi maratuane wis suwe ra teko tole aku kangen, malah dikipate. Nah, itu kan mantu angkuh itu. Nah, mungkin mertua mikir, kok mantuku kok kaya ngene ya, gitu kan. Apalagi ketika selesai sholat, saya berjabat tangan dengan istri lalu menciumnya. Apakah yang demikian ini diperbolehkan, Ustaz? Lah sudah kamu jalani belum? Lah mestinya kalau tanya boleh apa tidak ya jangan lakoni sih. Jangan dijalani dulu. Saya berjabat tangan dengan istri saya atau saya cium itu boleh enggak ya? Nah sebelum dijalani itu tanya dulu. Lah wis dilakoni kok lagi tekon. Umpama tidak boleh kamu mau apa? Umpama tidak boleh lah. Nah, maka ngaji itu yang serius, yang tenanan. Ya dah, isti itu laksana sawah ladangmu kan gitu kan? Ya, datangi istri itu mau kamu apakan saja boleh. Kamu datangi siang, malam, pagi, sore, bar salat, arep salat boleh. Dan arep salat apa boleh? Boleh. Mencium istrinya mau salat boleh nggak? Batal wudunya. Batal nggak? Tidak, iyalah. Nah, kayak yang batal, wong singgolan we batal, apalagi mencium. Nah, katanya batal, katanya siapa? Maka agama jangan katanya. Katanya siapa? Katanya ustadz, ustadz mana? Ustadz daerah ngendi? Katanya kan? Nah. Maka lah kok mengatakan tidak batal itu kata Nabi, praktek Nabi malah. Nabi itu pernah dah wudu mau sholat mencium istrinya, terus sholat tidak usah wudu lagi. Dari situ menunjukkan berarti mencium istri itu tidak membatalkan wudu, tapi istrinya sendiri. Iya tak? Apalagi bagaimana bila jabat tangan ditambah dengan salam pipi kanan dan pipi kiri sesama jenis, kemudian dengan berpelukan dan tangannya diayun-ayunkan karena teman akrab dan lama tidak bertemu, Ustaz? Kenapa?
boleh apa tidak? Nah, salaman ini urusan apa? Dunia apa urusan ibadah? Nah, urusan dunia. Ada larangannya enggak? Ya, sama-sama jenis laki sama laki salaman, bibit tangannya saking, wah kenceng, malah ada istilahnya tentara salam komando, salaman ini. Boleh apa enggak itu? Nah, selama tidak ada larangan boleh. Urusan dunia itu jangan tanya boleh apa tidak. Selama tidak dilarang boleh. Lah kalau perempuan dan laki-laki salaman tadi, ya dah, itu juga urusan dunia salaman. Tapi ada larangannya, ya dah, maka jangan dilakukan. Ya, kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama-sama laki, salaman tidak masalah. Ciuman pipi juga boleh laki sama laki untuk tanda keakraban itu tidak salah. Nah, kalau kamu mengatakan larangan, tunjukkan dalilnya. Mana yang melarang? Apalagi? Apakah dibolehkan saya berjabat tangan dengan saudara sepupu laki-laki saya yang belum khitan atau sunat? Dan mohon diberi tausiah mengenai saudara sepupu perempuan dan saudara sepupu laki-laki tidak boleh berjabat tangan pada umur berapa? Apakah sejak kecil atau sejak saudara sepupu laki-laki sudah khitan, Ustaz? Jadi ya, khitan itu bukan ukuran. Ya, saudara sepupu itu mahram atau bukan? Ya, mahram apa bukan? Bukan. Saudara sepupu itu ya anak saya dengan anaknya adik saya, itu anak saya dan anaknya adik saya itu saudara sepupu. Kalau anaknya adik saya dengan saya, keponaan saya itu mahram. Kalau dengan anak saya itu saudara sepupu bukan mahram. Maka kalau saya punya anak laki-laki atau anak perempuan, adik saya punya anak laki-laki, saya anak perempuan, nikah boleh. Ya. Nah, beradik itu tadi walaupun itu kakaknya atau adiknya, tapi sepupu itu boleh nikah, itu bukan mahram. Ya toh? Nah, kalau urusan persinggungan tadi, kalau sudah dewasa, wanita tandanya dewasa kalau sudah datang bulan. Ya, laki-laki bukan karena sudah dewasa karena khitan, belum, bukan. Ada kok laki-laki yang dikhitan sejak lahir, ada kok. Sisan ngetok pusere karo di khitan. Khitan masih bayi boleh enggak toh? Boleh, ya. Pusere sisan, khitan sisan. Jadi kalau dia sudah dewasa, sudah mengerti, sudah membedakan antara yang baik dan yang buruk, sudah mengerti membedakan yang benar dan yang salah, nah itu sudah. Kalau dulu menurut fikih ya, itu dulu apa itu anak umurnya berapa? Kalau laki-laki berapa tahun? 15 tahun. Tapi anak sekarang dewasanya cepat. Umur 10 tahun wis do bisa pacaran. Ya, anak 10 tahun sudah pacaran tadi kan? Malah anak 10 tahun, anak 12 tahun rame-rame ya, memperkosa teman sekolahnya gitu kok. Yang sering ditayangkan di TV, dikabarkan di koran ini. Berarti apa tuh? Dewasanya lebih cepat anak sekarang. Karena dididik oleh TV, dididik oleh HP, dididik lagi lah. Jadi umur tidak menentukan, hitam tidak menentukan. Ya. Apalagi? Saya seorang perempuan. Apabila bertemu dengan teman laki-laki yang dulu teman akrab dari kecil, sebelum ngaji apabila bertemu pasti berjabat tangan. Setelah mengaji dan tahu hal itu tidak boleh, bila kami bertemu tidak mau diajak untuk bersalaman. Tetapi teman saya itu malah ngejar-ngejar memaksa untuk salaman. Kadang-kadang nyolong-nyolong. Bila begitu masih berdosakah saya, Ustaz? Wong tangani sing duwe kowe kok dicolongi mbok kok ngendi? Tanganmu ditaruh mana kok bisa dicolong? Nah, kamu punya teman semacam itu nyolong kok nyolong tangan gitu. Nah,
ya berarti kamu lengah. Tangan yang membawa kamu bisa ditolong orang lain. Kalau memang kamu tidak mau, ya kalau ketemu akrab biasanya dulu jabat tangan. Nah sekarang kalau kamu udah ngelong ke tangan kamu begini, udah tahu oh ini tidak mau. Kalau nekat begitu diberitahu, ya dah. Dulu kamu dengan saya akrab, sama-sama tidak tahu, sama-sama buta, gitu lah. Sekarang saya sudah tahu, kamu dan saya salaman bukan mahram itu haram, tidak boleh. Maka kalau kamu ketemu saya tidak usah salaman, tegur sapa boleh, tapi nggak usah salaman. Yang dulu kita lakukan karena tidak tahu, sekarang sudah tahu harus berbeda. Masa orang tahu dengan orang tidak tahu sama saja? Nah, tangan saya dicolong, ya malah beneran. Nah, itu namanya tidak dicolong, ya, tidak diperkosa. Tapi ya sama-sama mau. Kalau memang kamu tidak mau nggak bisa. Apalagi kebiasaan masjid di tempat saya, setiap selesai sholat setelah salam berjabat tangan, tetapi saya tidak menanggapi atau tidak berjabat tangan. Bagaimana sikap saya yang demikian itu, Ustaz? kalau berjabat tangan dengan kanan kirinya ya tidak masalah, gitu. Coba nek jabat tangan mubeng kabeh, kayak wong sakmene mubeng salaman kabeh. Kamu ikut ya boleh, tidak ikut ya tidak apa-apa. Ya, mubeng salaman. Kan ya baik toh. Setiap ketemu di masjid salaman udah. Ya, salaman. Lah ben iso salaman roto ya mubeng ya. Boleh saja, tidak apa-apa. Asal tidak ditetapkan menjadi syarat. Kalau bar sholat syaratnya kudu salaman, itu enggak, jangan ditetapkan menjadi syariat. Kalau salaman, monggo silahkan. Tapi kalau karena kamu sudah perlu ya serasa salaman ya enggak apa-apa. Jadi salaman boleh, tidak salaman ya boleh gitu loh. Apalagi Bagaimana cara menolak ketika diajak bersalaman oleh wanita yang bukan mahram? Dan bolehkah kita bersalaman dengan orang-orang yang sudah tua, Ustaz? sudah tua itu umur berapa? Kalau sudah tua, wanita yang sudah kira-kira tidak kepengen, ya laki-laki sudah tidak pengen nikah lagi boleh. Ya, hanya laki-laki wanita yang sudah simbah-simbah itu boleh, nggak apa-apa. Nek sudah simbah-simbah tapi bapak boleh nggak? Bapak laki-laki itu simbah-simbah, wah cik bahaya wih. Walaupun simbah, dukun-dukun itu umumnya kan simbah-simbah. Nek pasien bisa digarap kok. Walaupun dukunnya simbah, sudah simbah. Gitu. Tapi kalau wanita-wanita simbah-simbah wih wes ora seneng ngono. Nah, sudah tidak menginginkan nikah lagi. Jadi kita tahulah. Boleh itu.